Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, aku Kak Ataya. Aku adalah salah satu kakak pengajar kelas 5 ini. Hari ini kita bakal belajar IPA loh. Nah, hari ini kita bakal belajar 5 hal. Yang pertama ada struktur bumi, proses pembentukan tanah karena pelapukan, siklus air, peristiwa alam di Indonesia, dan kegiatan manusia yang mempengaruhi permukaan bumi. Yang pertama, struktur bumi. Kalian lihat deh gambar ini. Kok bisa bumi sama dengan bawang merah? Jadi teman-teman, struktur bagian dalam bumi itu ternyata mirip sama bawang merah. Karena struktur bagian dalam bumi itu berlapis-lapis sama kayak bawang merah. Nah, ini dia penjelasannya struktur bumi. Lihat deh, ternyata struktur bagian dalam bumi ini terdiri dari 4 lapisan, yaitu inti bumi dalam, inti bumi luar, selimut bumi, dan kerak bumi. Yang pertama, lapisan kerak bumi dan yang paling luar. Dia ini terdiri dari batuan dan dalam jangka panjang akan mengalami pelapukan dan pembentukan tanah. Yang kedua, lapisan selimut bumi atau mantel bumi. Dia ini merupakan lapisan paling tebal dan terbuat dari mineral silikat. Yang ketiga, lapisan inti bumi luar. Dia ini merupakan lapisan cair dan terbentuk dari besi, nikel, dan zat lain. Lalu yang terakhir dan yang paling dalam, yaitu lapisan inti bumi dalam. Dia ini merupakan pusat bumi dan terdiri dari besi dan nikel padat. Selanjutnya, proses pembentukan tanah karena pelapukan. Jadi, permukaan bumi ini senantiasa berubah sepanjang masa. Penyebab perubahan keadaan permukaan bumi terutama karena pelapukan. Pelapukan batuan merupakan awal terbentuknya tanah. Batuan yang telah hancur lalu bercampur dengan berbagai mineral dan sisa-sisa makhluk hidup. Apa itu pelapukan? Pelapukan adalah suatu peristiwa penghancuran massa batuan. Nah, pelapukan ini dibagi menjadi 3 jenis nih teman-teman. Yang pertama ada pelapukan fisika, lalu pelapukan kimia, dan yang terakhir pelapukan biologi. Yang pertama, pelapukan fisik atau pelapukan fisika. Pelapukan fisik merupakan proses mekanik yang menyebabkan batuan masif menjadi pecah dan hancur menjadi partikel-partikel mikro tanpa ada perubahan yang bersifat kimia. Pelapukan fisik terjadi karena satu, perubahan suhu secara drastis, misalnya cuaca yang sangat panas ke cuaca yang sangat dingin, hantaman air hujan yang deras maupun ringan, penetrasi akar tanaman, dan adanya makhluk hidup lainnya. Batuan akan mengikis sedikit demi sedikit hingga lama-kelamaan akan benar-benar mengalami pelapukan. Yang kedua ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia merupakan proses pelapukan yang diikuti terjadinya perubahan pada sifat kimia batuan tersebut. Oksigen dan uap air di udara mudah bersenyawa dengan berbagai zat. Oksigen dan uap air tersebut dapat menyebabkan pelapukan kimia. Hujan asam sangat meningkatkan kecepatan dalam pelapukan kimia. Hujan asam juga mengakibatkan terkikisnya batuan dan permukaan bangunan. Lalu yang terakhir ada pelapukan biologi. Pelapukan biologi terjadi akibat adanya peranan makhluk hidup seperti akar tumbuhan, mikroorganisme tanah, dan binatang. Pelapukan ini terjadi setelah sebelumnya batuan telah mengalami proses pelapukan secara kimia atau fisika terlebih dahulu. Jadi teman-teman, proses pelapukan biologi ini bertindak sebagai proses penyempurnaan dari pelapukan-pelapukan sebelumnya. Contohnya, lumut kerak yang dapat tumbuh di batuan. Lumut ini mengeluarkan zat asam yang sedikit demi sedikit dapat menghancurkan batuan. Selanjutnya ada siklus air. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak teman-teman kegunaan dari air itu apa aja? Jadi yang pertama ada untuk minum, ada untuk mencuci piring, ada untuk mandi, sebagai media transportasi, juga untuk menyiram tanaman. Nah, mungkin kalian pernah bertanya nih, dari mana datangnya air, mengapa air tidak pernah habis, dan bagaimana proses siklus air. Jadi teman-teman, siklus air ini adalah siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Prosesnya ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada kondensasi atau pengembunan,
lalu evaporasi atau penguapan, transpirasi atau penguapan dari tumbuhan, lalu yang terakhir ada presipitasi atau hujan. Nah, teman-teman, abis ini kita bakal nonton video ya tentang siklus air. Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah sebuah pergerakan air yang tidak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus air meliputi evapotranspirasi, pembentukan awan, dan proses turunnya hujan. Semua itu adalah urutan fenomena yang tidak dapat dipisahkan. Evapotranspirasi merupakan gabungan kata dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan penguapan air menjadi gas karena panas matahari. Terjadi pada sumber air terbuka seperti laut, danau, dan sungai. Sementara transpirasi terjadi pada tanaman dan pohon-pohon yang ada di darat. Kandungan air di dalam pohon menguap menjadi gas juga karena panas matahari. Dan semua molekul air yang menguap melayang ke langit. Uap air yang melayang akan berhenti di atmosfer dan terkondensasi menjadi bulir-bulir air, membentuk gumpalan awan yang putih seperti kapas. Seiring waktu, molekul air dalam awan terus bertambah, berkumpul dan membuat awan tumbuh semakin besar. Hingga awan putih yang biasa kita lihat menghitam dan berubah menjadi mendung. Lalu angin membawanya ke daratan atau dataran tinggi, dan kemudian terjadilah hujan. Bulir air yang ada di awan bergabung satu sama lain. Karena beratnya pun bertambah, maka bulir air yang terlalu berat akan jatuh ke permukaan bumi sebagai rintik hujan. Air hujan pun akan mengalir kembali ke dataran rendah, dan fenomena tersebut akan terus terulang, menciptakan sebuah siklus yang terjadi terus-menerus. Nah, udah pada nonton kan videonya, pasti jadi lebih ngerti dong tentang siklus air. Yuk kita lanjut. Jadi materi yang keempat ada peristiwa alam di Indonesia. Yang pertama ada gempa bumi. Di dunia ini ada dua jenis gempa bumi, yaitu satu gempa bumi vulkanik yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi, dan yang kedua adalah gempa bumi tektonik yang disebabkan oleh pergerakan bagian kerak bumi. Nah, gempa bumi ini diukur dengan satuan skala Richter atau SR. Selanjutnya ada gunung meletus. Gunung meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Gunung meletus memuntahkan lava atau lahar dan awan panas di sekitarnya, mengakibatkan kerusakan cukup parah dan dapat diikuti dengan bencana alam lainnya, misalkan gempa bumi dan tsunami. Selanjutnya ada banjir. Banjir ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu curah hujan yang sangat tinggi dan tampungan air yang tidak mencukupi sehingga air meluap. Dan juga sampah yang dibuang sembarangan, akibatnya sungai tersumbat dan airnya membanjiri jalanan. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman. Yang terakhir ada tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa terjadinya pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah yang bergerak menuju tempat yang lebih rendah. Tanah longsor ini dapat disebabkan oleh tanah yang tidak mampu menerjang derasnya air hujan sehingga menjadi jenuh dan jatuh. Tanah longsor juga dapat disebabkan oleh struktur tanah yang kurang padat dan kurang tebal. Lalu materi yang terakhir ada kegiatan manusia yang mempengaruhi permukaan bumi.
Nah, sebelum kita tahu kegiatannya apa aja, kita harus tahu nih teman-teman, sumber daya alam. Sumber daya alam itu apaan sih? Jadi, sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua jenis, teman-teman. Yang pertama, SDA yang dapat diperbarui, yaitu SDA yang selalu tersedia meskipun dimanfaatkan terus-menerus. Contohnya, ada tumbuhan, hewan, air, sinar matahari, dan udara. Lalu jenis yang kedua adalah SDA yang tidak dapat diperbarui. Pengertiannya yaitu SDA yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya ada emas, perak, nikel, besi, tembaga, batu bara, dan minyak bumi. Nah, kegiatan apa aja sih yang dilakukan manusia yang dapat mempengaruhi permukaan bumi? Yang pertama ada pembakaran hutan, yang kedua ada penebangan liar, dan yang ketiga adalah penambangan. Nah, materinya udah selesai nih teman-teman. Sekarang aku punya 5 soal latihan. Bisa di-pause ya kalau mau lihat. Nah, segitu aja dari aku teman-teman materi dan soalnya. Mohon maaf bila aku ada kesalahan ya. Terima kasih dan selamat mengerjakan teman-teman. Dadah.